Ya Imam, kau ini dibilang sebagai Quran berjalan. Kami ini penasaran. Kamu ini sudah berapa kali hatam Quran? Hatam yang membaca ini. Hatam Quran. Beliau bilang, hataman yang mana? Loh, maksudmu apa kok bertanya hataman? Ya hatam Quran. Enggak, hataman yang mana? Loh, memangnya bagaimana? Karena saya dalam hidup saya terapkan 3 hataman. 1 hataman membaca, baca atau baca. Yang kedua, hataman beserta tafsir. 1 ayat saya baca tafsirnya. 1 ayat saya baca tafsirnya. Yang ketiga, hataman praktek. 1 ayat saya baca tafsirnya, saya praktekkan. Nah, kalau yang baca berapa kali? Kalau yang baca saya sudah tidak menghitung berapa ribu kali saya khatam Quran. Yang kedua, kalau hataman tafsir seumur hidup saya baru 4 kali saya khatam. Yang ketiga, hataman praktek. Sampai detik ini saya belum hatam. 1 ayat Quran saya praktekkan. 1 ayat Quran saya praktekkan. 1 ayat Quran saya praktekkan. Memang dalam Al-Quranul Karim yang istimewa dari beliau Ustaz Adi Abdillah bawa masalah sholawat juga. Sebelum saya lebih dalam, ada seorang Syekhul Azhar, guru besar Mesir. Seingat saya beliau insya Allah masih hidup sampai detik ini. Beliau ditanya tentang masalah seorang. Ini jarang terpikir di benak kita. Ail afdal, mana yang lebih afdal? Membaca Al-Quran atau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau dipikir secara logika mungkin kita jarang tanya ini. Mana yang lebih afdal? Membaca Al-Quran atau sholawat kepada Nabi Muhammad? Jawaban beliau mewakili jawaban para ulama yang lainnya. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quranul Karim tidak ada yang debat antar ulama dan tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya mengatakan Al-Quran adalah bacaan paling afdal. Nabi Muhammad mengatakan alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Ganjarannya luar biasa. Jadi baca Al-Quran saja tersendat-sendat, tidak lancar begitu, tak begitu. Itu saja dapat pahalanya besar, sangat amat besar. Hatinya pun lalai, dapat pahala. Apalagi dia baca Qurannya dengan baik, dia menghadap kiblat dengan adabnya yang baik, hatinya mengingat Allah, adablah baca Al-Quranul Karim. Lebih lagi pahalanya lebih besar. Tapi beliau menjawab, ketahuilah orang yang membaca Al-Quranul Karim, khususnya dia yang hafal Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, ketika orang tadi mengetahui ayat daripada ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kemudian dia menyalahi prakteknya di dalam kehidupannya, maka hati-hati Al-Quran bisa melaknat. Wal Quran yal'anu, Quran yang akan melaknat orang tersebut. Orang tadi baca falanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, kami jadikan laknat Allah atas orang-orang yang dusta. Ketika kita selesai baca Shadaqallahul Adzim, ditelepon kita sama orang-orang yang mau nagih hutang kita, misalnya entah dari bank, entah dari mana. Di mana Bu? Oh, saya masih di luar kota. Baru saja dia baca kami jadikan laknat Allah atas orang-orang yang dusta. Tapi dia begitu nutup ditagih hutangnya. Oh, saya di luar kota. Tapi kan bohongnya bohong syar'i, ya bohong syar'i. Demi kebaikan. Kadang anaknya diajari juga begitu. Nanti ditelepon, angkat. Bilang, mamahnya masih tidur. Halo katanya mama masih tidur. Ini sering terjadi ini modelnya. Nanti abahnya juga begitu. Abahnya ngejak keluar, ada keperluan lain, anaknya diajak, kamu tak belikan es krim tapi jangan bilang mama ya kalau ayah mampir ke sini ya. Diajari anaknya juga. Lah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran bisa, tapi sholawat kepada Nabi SAW, sholawat sama Nabi Muhammad, walaupun
keluarnya dari lisan ahli maksiat sholawatnya sampai kepada Nabi Muhammad. Walaupun keluarnya dari lisannya ahli maksiat. Ada satu orang ngajak anaknya berangkat haji, belum selesai semua rukunnya dia wafat. Anak tadi nangis yang luar biasa. Dia bilang, bukan yang saya tangisi, saya kehilangan ayah, tapi ayah saya meninggal, sedangkan saya tahu ayah saya ahli maksiat. Wajahnya ayah tadi seperti orang yang mungkin kalau medis jantung, tapi lebih daripada itu, hitam dari kepala sampai kaki hitam, berubah menjadi hitam, meninggal dunia. Dirawat jenazah. Anak tadi sambil menunggu daripada ayahnya dirawat jenazahnya, dia nunggu jenazah ayahnya di samping keranda daripada ayahnya, dia tertidur anak tadi. Di dalam tidurnya dia melihat ada beberapa rombongan, satu rombongan itu datang ada beberapa orang. Salah satu di antara mereka membuka daripada tabir jenazah ayahnya, diusap ayahnya. Cuma diginikan aja diusap. Berubah jadi kulit ayahnya yang putih kembali. Artinya hitam yang menakutkan tadi itu hilang. Setelah itu dia dalam mimpinya tidur dia. Setelah itu orang tadi mau kembali pergi bersama rombongan, dicegah sama dia, dipegang bagian kakinya begitu. Maaf, Anda siapa? Awalnya ta'rifuni. Kamu tidak tahu saya. Man anta? Kamu siapa? Ana Nabi Muhammad. Aku Nabi Muhammad SAW. Oh ya Rasulullah, kau apakan ayahku kok bisa sampai seperti itu? Ayahku ahli maksiat. Engkau datang untuk mengusap jenazah ayahku di dalam tidurnya ini. Ayahku ahli maksiat ya Allah, ya Rasulullah. Tapi engkau datang, aku tahu ayahmu ahli maksiat. Istilahnya kalau bahasa serius, gali gede. Ayahmu ini ahli maksiat yang luar biasa. Tapi dia berangkat dari mulai perjalanan melaksanakan ibadah haji dari rumah. Dia berangkat sampai dia wafat, tidak henti-hentinya dia mengucapkan sholawat kepadaku. Maka sekarang aku datang untuk memberikan syafaat kepadanya, kepada ayah. Bangun anak tadi dari tidurnya, dibuka jenazah ayahnya, betul sudah berubah putih. Selalu ada Nabi Muhammad. Istimewanya tuh gitu. Dia orang ini kadang kalau sudah bingung dalam satu kondisinya yang keadaannya yang susah, keadaan payah, sumpah, gundah gulana, jangan pernah berhenti sholawat. Yang dalam keadaan apapun susah, mau sifatnya seperti apa monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, bebas. Ada baca sholawat, baca sholawat, baca sholawat, baca sholawat. Perbanyak. Allah akan bukakan jalan. Allah akan hilangkan kesedihannya. Allah akan kabulkan doa-doanya. Karena dengan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk ini dalam tema rangkaian kita ini halal bihalal. Ramadan sudah meninggalkan kita dalam waktu yang mungkin saat ini kita mengatakan kok cepat ya Ramadannya. Alah, waktu bulan Ramadan saja kita masih sibuk sama ikatan cinta loh. Nggih napa nggih? Waktunya terawih kok malah khatam ikatan cinta. Lah, subhanallah, Ramadan begitu cepat. Dengan waktunya baik siang, baik malam, Ramadan begitu cepat meninggalkan kita. Kadang-kadang kita ya di akhir-akhir Ramadan, malam Lebaran itu sudah bikin status semua. Ya Allah, kapan lagi Ramadan kembali? Kangen kok Ramadannya cepat. Alhamdulillah besok hari kemenangan. Yes,